ini nggak kehujanan kan di luar? Mudah-mudahan sudah siap di depan layar kaca Anda. Tentunya bersama saya Kak Ros yang akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Ini apa sih handphone aku ya Allah tiba-tiba masih bunyi itunya videonya. Hari ini juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada pasangan yang baru menikah kemarin. Ada Cimoy dan Sidan. Nanti kita tanya pengalamannya akad nikah tuh kemarin gimana hektiknya. Dan juga ada, nah ini kita tunggu nih kapan undangannya. Ada Wika Salim ya, tapi seperti biasa kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi rame di luar sana sih yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya kita mendapatkan kabar kayaknya Angel Karamoy dan Gusti Ega tuh udahan ya. Malah sebenarnya tuh mereka udah pernah deklarasi belum sih kalau mereka pacaran? Kan kita ngeliatnya cuma di story, di konten-konten Instagram doang ya kan. Gara-garanya Angel Karamoy itu posting seperti ini. Jadi kita menduga oh udahan berarti mungkin sama Gusti Ega. Karena udah gitu dia tagnya ada di Santorini ya. Di Santorini di Yunani sana. Bacanya adalah I'm letting you go. Ini ya. Ini kan fotonya begini ya, terus tagnya Santorini. Tapi sebenarnya kita juga nggak pernah tahu itu dia beneran di Santorini atau di restoran mana. Karena close up ya nggak sih? Ya. Terus tulisannya apa sih yang kecil-kecil itu tulisannya? Aduh nggak ada yang bisa kebaca lagi. This is our last trip together. Thank you for everything. I wish you happy. You happy with your life apa? And you have someone to make you happy katanya. I'll be your bestie. For best friend, I will be your best friend forever katanya gitu. Tapi wajahnya senyum aja gitu. Jadi dan ini tuh juga di tag ke Gusti Ega. Sementara 2 hari yang lalu Gusti Ega sempat posting, terus di komen juga sama Angel Karamoy bunyinya adalah seperti ini. First comment nih dapat apa gitu. Terus ditanya sama Gusti Ega maunya apa? Hahaha rumah katanya gitu. Dan kita tunggu aja dikabulin atau enggak ini ya. Kan best friend. Aku jadi pengen best friendan juga ya sama Gusti Ega. Dapat rumah. Komentar netizen juga kita lihat. Kontraknya habis, maaf nanya katanya gitu. Astaga julid banget ini yang nanya. Yang berikutnya. Kalau putusnya begini sih biasanya bakal susah move on kayaknya. Tapi semoga yang terbaik ya Kak. Karena temboknya juga tinggi banget. Semoga tembok apa nih maksudnya? Oh, perbedaan nih ya. Kendalanya banyak. Yang berikutnya coba kita lihat. Menang banyak, gitu. Yang berikutnya ada lagi. Putusnya elegan diajak keliling dunia dulu. Iya, biar happy ya, biar. Tapi akhirnya kalau sedih gitu nanti kalau ke Santorini kan kenangannya jadi nggak bagus. Gimana sih kenangannya jadi, tempat ini tuh kita putusnya di sini loh kan nggak enak ya gitu sih. Terus ada lagi ada yang komen lagi coba kita lihat. Ya nggak bisa flexing lagi katanya gitu. Kenapa begini nih netizen ya? Karena kalau yang memperhatikan perjalanan hubungan si Gusti Ega dan Angel Karamoy itu penuh dengan hadiah ya. Ulang tahun aja kadonya banyak, ya kan? Itu ulang tahun, hari-hari biasa itu juga banyak ternyata ya. Dan Angel Karamoy itu selalu unboxing kalau habis dibeliin apa-apa. Ini salah satunya ya. Ya kotak oranye, kotak merah, kotak orange yang agak kecoklatan. Terus apalagi tuh ada kotak warna apa lagi? Segala warna ada ya. Putih, hitam yang ada bunganya itu, ya kan? Hitam lagi yang ada bunganya itu. Ya selain yang oranye, aku juga suka yang hitam itu sih. Ada lagi? Ada yang terakhir ya. Itu habis Ramadan kemarin. Karena Angel Karamoy nemenin dia selama bulan puasa, dikasih kadonya tas dengan kulit krokodil. Yang orange itu boxnya. Coba kita lihat video yang berikut ini. Ini aku agak awam soal tas-tas yang box oranye ya. Sewa kali karos. Julid sekali netizen. Hei, nggak mungkin kalau Gusti Ega sewa. Terus aku langsung mikir gini ya. Tapi ya nanti aku tanya ya sama Angel Karamoy ya. Tapi itu harganya berapa sih Wika Salim kalau yang kroko gitu biasanya? Saya belum mampu nggak nawarin. Ya. Tapi kamu pasti pernah agak ngayal-ngayal gitu pernah dong. Itu tapi kayak itu lebih dari ratusan ya. Kayaknya sekarang MM-an, apalagi dengan kondisi Selat Hormuz itu yang sedang ini ya. Itu kayaknya semua naik, plastik aja naik, harga plastik ya kan. Tapi itu tas itu nggak diplastikin kan. Nggak terpengaruh mungkin dengan harga plastik. Ada komentar netizen juga, coba baca komentar netizen ini. Kita kan ini hiburannya baca komentar netizen ya.
Dia bukan artis lagi, dia udah jadi tukang unboxing sekarang katanya. Yang berikutnya, tiap hari shopping terus ya kak katanya. Yang berikut ada lagi, Masya Allah belanja terus, kalau boleh saran buka usaha aja kak biar uangnya tambah ngalir. Takutnya putus gak punya apa-apa bingung. Maksudnya gimana sih? Ini buat saran buat siapa sih? Saran buat Angel, Kak. Buka usaha biar uangnya tambah ngalir, takut tar putus gak punya apa-apa bingung. Saya kan Angel kerja juga ya? Iya gitu sih. Nanti kita tanya sama Angel ya, Tasya pada kemana sih? Ada gak sih yang dia gak suka gitu? Oke, sekarang kita tanya ke Wika Salim. Wika Salim, kapan kamu dan kadonya apa dari pacar kamu biasanya? Kita lihat dulu profil berikut ini. Sama Wika Salim, karena Wika Salim ini kan hot. Langsung saja kita dudukkan di kursi hot. Hot kali. Kursi panas untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Wika Salim. Serem banget sih backsoundnya. Kemarin kamu tampil di acara awards bola itu, kamu nggak Iya. nyangka bakal dikritik netizen gara-gara kamu narik ke pemain timnas Pemain joget. timnas, Iya, iya. fitnah atau fakta? Fakta. Kamu nggak nyangka, kamu pikir biasa aja gitu. Iya, karena kan itu treatmentnya dari TV-nya memang. Oh, dari TV-nya yang mau. Iya, Oh. ayo ajak interaksi pemain bolanya disuruh turun. Ya udah kan kita kan namanya pengisi acara ya supaya acaranya sukses kita ikutin apa yang jadi briefingan tim. Gitu. Nggak taunya heboh. Nggak, ada briefingan itu, yang itu yang ditarik gitu nggak? Enggak, jadi sebenarnya itu bukan tarik Karos. Jadi salaman gitu. Terus? Tapi akhirnya ayo ajak joget, ya udah ajak joget. Nah, ternyata ya memang mungkin fansnya tuh fanatik banget gitu. Mereka sangat protektif terhadap pemain bola. Iya. Takut nggak konsen katanya. Iya, Ya. gitu. Ada videonya seperti apa, lalu kita bacain komentar netizen ya berikut ini. Nyor aja. Kalau kita baca komentar netizen ya. Heboh pasti. Heboh ini. Ada. Aduh, masa Kapten Jai diajak dangdutan gitu. Iya, emang kenapa kan dangdut is the music of my country. Oh, betul sekali. Jainya juga mau, ya Kapten Jai mau. Iya. Ya, kayak berikutnya. Itu penyanyi siapa sih katanya gitu? Siapa sih kamu nggak sopan Siapa banget? sih? Nggak Main sopan tarik banget aja. katanya. Kalau mau tarik ya masih single katanya gitu. Tadi udah dicek Kapten Jai itu masih Emang single. nggak tahu, emang gue nggak tahu yang mana yang single, yang mana yang double udah ya. ada pasangannya. Ya malum mungkin dari dunia yang berbeda ya. Iya. Jadi kamu kurang perhatiin. Nggak tahu. Ya, tuh yang nonton bola juga nggak tahu ini penyanyi siapa sih dia. Iya, makanya. Yang berikut coba kita lihat lagi. Komentarnya udah itu doang ya komentarnya. Oh, satu lagi. Kenapa harus dangdutan? Bukan musiknya ya, tapi artis pendukungnya itu loh yang goyangnya terlalu memancing. Padahal kita nggak goyang ya tadi ya. Nggak, karena dia belum tahu goyangan Wika Salim kayak gimana. Aduh, ya. Dia nggak goyang aja udah heboh. Masalahnya bajunya merah gitu sih. Menyala. Oke, lanjut fitnah atau fakta? Wika Salim. Habis dikomentarin itu, ya soal yang kemarin, kamu juga sempat down juga karena kamu dikomentarin juga ketika kamu menjadi juri sebuah ajang dangdut, ya. Karena netizen banyak yang bilang kamu itu belum cocok, tidak pantas, hai kamu sebagai juri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah, kamu Iya, biasa aja? Aku biasa aja. Justru malah kalau waktu awal sebenarnya bukan down sih, lebih kayak kaget karena responnya tuh ternyata memang semengejutkan itu dan reaksinya tuh beragam banget. Jadi pas ada yang kontra ya, tapi maklum lah karena kan kalau di kita ya setiap ada yang pro ada yang kontra. Jadi aku ngelihatnya cuma oh ya udah ternyata ada yang nggak setuju kalau aku jadi juri, tapi nggak Kapok nggak? ditanggapin. Enggak sih karena alhamdulillah seru dan anak-anaknya juga ternyata talentanya bagus-bagus, jadi kayak nggak kapok dan ya pengen lagi kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa ikut kontribusi. Kayak apa sih komentarnya Wika Salim ini? Kayak apa sih dia kalau jadi juri? Aku pengen tahu. Tadi dia nanya, bagus kan aku bagus kan gitu. Kata Karas Juri dikomentarin sama juri, aku Iya, bilang gini, kata Karas gimana? komentar kamu terlalu biasa, terlalu standar. katanya. Kamu harus punya ada kayak apa sesuatu yang beda gitu. Gimana sih, Karas? Kamu mau Contohin yang dong. jadi julid atau kamu Iya. mau jadi ibu-ibu yang baik banget gitu, atau mau yang teknis banget komentarnya. Tapi yang kedua tadi Iya. itu khas kamu tuh, itu bagus. Iya, itu khas aku Hah? pas Itu ya. karena kan Pas sesuai ya. dengan experience pengalaman Iya, kamu iya, kan. iya, iya. Kayak gitu ya besok ya. Oke. Nah, nih ada nggak tuh ajang? Juri mengomentari juri. Komentar netizen juga kita baca. Si Wika ngerti apa deh tiba-tiba jadi juri. Masih banyak penyanyi dangdut yang lebih paham musik daripada si Wika. Kalau
Kalau udah jadi penyanyi nggak mungkin nggak ngerti musik dangdut ya. Yang berikutnya. Ada lagi. Oh, juri tidak berbobot, kamu terlalu kurus. Kalau berkomentar betul kata Mae, betul kata mami itu terus kata-katanya siap jadi juri. Lebih pintar Lesti jadi juri daripada dia. Dia belum berpengalaman jadi juri. Juri juga butuh jam terbang ya. Yang berikutnya kita lihat lagi. Wika cuma pemanis aja. Iya, emang aku manis banget. Lanjut kita fakta Wika. Setelah 3 tahun dilamar, akhirnya sekarang kamu 3 tahun ya? Kayak Lama setiap ya. tahun gua kemari. Enggak, kamu itu sebenarnya dilamar atau lama loh, kayak lagi ambil cicilan udah 3 tahun ya kan? 4 tahun loh Karo. Akhirnya kamu tahun ini segera lah mempersiapkan pernikahan. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta. Kalau mempersiapkannya iya, tapi memang pengennya sih dari kemarin nih jawabannya kayaknya gitu ya. Pengennya tahun ini, tapi kalau sekarang sebenarnya kan karena aku sama dia tuh mungkin karena sama-sama udah pernah nikah Karo. Jadi kayak banyak hal-hal lain lagi yang dipertimbangkan. Kayak aku kan kayak sama dia tuh pengennya kemarin tadinya udah deh kita fokus ke nikahan, tapi sekarang kayak kenapa nggak siapin dulu yang lain-lainnya. Jadi Misalnya aku apa yang lain-lain tuh? kan memang dia rumah ada, aku rumah ada. Dan aku pengennya udah kalau misalkan nanti mau nikah pengennya punya rumah baru yang memang kita bareng gitu. Jadi ya mempersiapkan fokusnya akomodasinya di mana. Iya. Jangan lupa juga mempersiapkan hal-hal yang kamu inginkan, kamu harapkan, dia inginkan, diharapkan. Betul, dan itu, sebagainya. Karo. Nanti kalau perlu aku bantu duduk di sini, nanti aku tanya-tanya. Fitnah atau fakta? Wika Rizali. Kamu sekarang juga punya hobi motoran, karena pacar kamu hobinya motoran, takut kalau lagi dia menjalankan hobinya diganggu oleh siapa-siapa sehingga kamu akan mengawal dia motoran. Fitnah atau fakta? Fitnah! Karena aku motoran itu suka dari aku SD. Aku SD udah pakai motor kopling. Hah? Iya, jadi SD aku udah bisa naik motor kopling, kayak RX King gitu-gitu aku udah bisa. Iya. SD. Kamu sekecil ini? SMP aku udah bawa motor sekolah. SMA aku udah pakai motor yang gede. Gitu. Jadi aku emang dari kecil tuh. Padahal kamu kan tidak berbobot gini ya. Iya, makanya jangan main-main kecil gini. Motornya lebih gede daripada orangnya. Oke, lanjut Vita atau fakta? Vika. Karena dari kemarin-kemarin sering dituding melakukan operasi plastik, akhirnya kamu beneran melakukan operasi plastik hidung. Fitnah atau fakta? Kayaknya itu mah nggak usah dijawab fitnah atau fakta. Orang udah ngeliat tadi aja Vitigo ya dari tahun ke tahun ditampilin. Yang ada di Rumpi mukanya udah beda sama yang sekarang. Enggak, tapi yang dulu waktu ditanya kamu bilang enggak, itu sebenarnya udah operasi atau belum sih? Belum. Jadi emang benar gara-gara dituduh orang akhirnya ya udahlah Ya udahlah sekalian aja gitu. Itu fitnah atau fakta? Astagfirullahaladzim kata emak gua, nonton nih emak gua karas. Jadi Ya, fitnah fakta. Fakta daripada cuma dituding mending. Iya mendingan sekalian aja lah. Kamu bukan karena sinus kan? Enggak. Ya nggak apa-apa kan sekarang banyak tawaran-tawaran. Iya. Banyak inilah ya, banyak. Ya biar lebih enak aja kalau ngaca gitu Karo. Tapi ini di Korea nih. Tapi bagus sih. Kamu pakai siapa? Benchmarknya siapa? Modelnya siapa? Hidung siapa gitu kamu? Nggak ada, emang aku pengen sendiri aja emang. Sebenarnya aku nggak di apa, maksudnya bukan yang di tinggi apa gimana. Aku cuma karena kemarin aku agak mekar sini kan. Jadi aku pengen dia tuh dikecilin gitu. Tingginya nggak ditambah? Tingginya nggak, di sini atas aku tuh masih sama. Oh, depannya aja dilancipin. Iya gitu. Coba sini. Sedikit tapi efeknya langsung dia langsung madep samping. Habis ini ada apa lagi yang ingin di apa-apain? Enggak, udah. Udah bener. Udah nih. Karena mama saya udah istighfar di rumah. Oh, dia marah dia. Ibu aduh nggak ngomong-ngomong soalnya ya. Enggak. Fitnah atau fakta Wika? Kamu sekarang kalau lagi gabut sering main games di filter TikTok. Oh ada ya filter TikTok itu main games. Tapi kalah melulu. Fitnah atau fakta? Fakta lagi. Ya Allah, prestasi ini ya. Sampai ada apa sih? Ada ini ya, ekspresinya Wika kalau lagi kalah ya. Coba kita lihat seperti apa sih Wika kalau lagi main game. Tapi walaupun kalah gitu yang nonton sampai jutaan ya. Hanya pengen lihat Wika Salim kalah. Iya, kalau aku kalah pada seneng justru. Ini kalau kayak gini-gini ada yang nyawer-nyawer juga gitu, ngasih stiker-stiker juga gitu sih. Nggak tahu sih, nggak ada kayaknya kalau main game gini kalau nggak ada. main game gini nggak ada kayaknya. Tapi aku nggak ngerti sih, kayaknya emang nggak ada deh. Aku nggak merhatiin. Coba ya aku pengen tes kalau aku main game berapa yang nonton. Nggak mau Iya kalah. coba deh Karas. Kalah, coba aku Pasti internet. menang. Pasti Karas menang. Komentar-komentar artis tergabut katanya Iya, gitu. katanya. Yang berikut, tapi yang nonton banyak. Dia niat nggak sih jadi
Baru kali ini lihat Wika Sali main kayak gini menang. Akhirnya pernah menang ya? Pernah, beberapa kali menang. Pokoknya kalau aku udah coba berkali-kali, menang. Nggak, itu kamu biasanya kalau lagi main, itu emang lagi gabut? Emang lagi nggak ngapa-ngapain. Lagi nggak ada job show gitu? Kadang kan kalau ini malah aku di pesawat kadang. Jadi kalau ada waktu buat main, aku main gitu. Oh, Karena ternyata lagi main game di TikTok. Oh, bukan karena nggak ada job kan? Ya alhamdulillah sih job ada aja Karos. Oke, baik, kita sekarang menuju ke pasangan pengantin baru nih ya. Nanti kita minta Wika juga nanya-nanya sama pengantin baru. Waduh seru nih, seru ya konsultasi. Ada Cimoy dan Sidan, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, ini sudah bersama pasangan pengantin baru. Kalau kemarin kan mereka ada di meja KUA, meja pelaminan nggak ada, meja akad ya, meja akad. Sekarang mereka kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Baru juga nikah. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pasangan masing-masing nih ya. Lampu tolong agak redup biar agak serem dikit. Nah, mungkin Sidan pengen sampein apa ke Cimoy? Cimoy, stop kebiasaan ini. Oh Cimoy, Sidan kurang-kurangin deh yang begini. Oke, kita mulai dari sekarang. Sidan. Stop naro handuk di kasur. Stop kalau buka lemari tuh nggak ditutup. Oke. Stop kalau pengen kemana-mana tuh harus ribet dulu. Stop kalau tidur selimutnya dibagi. Hah? Selimutnya dibagi gimana maksudnya? Jadi tuh selimutnya dipakai ke dia doang gitu loh kan. Oh. Jadi aku nggak disisain. Ditarik ya? Iya Oke. ditarik. Stop kalau naro barang tuh selalu lupa. Oh. Stop kalau mau pergi nggak usah lama. Lama banget. Maksudnya perginya lama gitu? Oh, kangen ya? Satu lagi, Sidan. Stop marah-marah jutek di depan umum. Stop kalau bercanda harus mikirin perasaan ceweknya. Oh. Nyalain lagi lampunya boleh? Apa sih maksudnya Cimoy yang terakhir itu? Yang mana? Yang stop kalau bercanda mikirin perasaan cewek itu maksudnya Iya. perasaan kamu? Iya perasaan aku. Kenapa? Jadi dia tuh kalau bercanda kan kadang aku tuh kadang ada yang kata-kata yang nggak bisa aku ngomongnya tuh kurang jelas. Nah dia tuh dijadiin bahan bercanda gitu loh. Terus? Jadi kan aku sakit hati dong. Oh, stop jangan bercandain kamu karena buat kamu itu sakit hati gitu loh kalau di bercandaan. Oh gitu. Baperan berarti. Apa? Baperan Enggak, berarti. aku orangnya nggak baperan. Tapi kan kalau berkali-kali kan, Oh, mungkin Kesal jangan kali. jangan di depan umum. maksud aku gitu. Oh, jangan di depan umum. Kalau lagi berduaan aja, cek. Sekarang kita lihat nih momen seperti apa sih pernikahannya Cimoy dan Sidan berikut ini. Baru 4 hari loh ini pernikahannya. Gimana rasanya sudah melewati semua tuh acara-acara? Tenang sih, lega. Tenang. Lega ya. Katanya waktu akad kan kalian di KUA. Betul. Sempat ketinggalan itu maharnya. Kenapa bisa sampai ketinggalan sih? Jadi awal mahar itu dibeli langsung sama dianya. Dia yang Dikasih ke pilih. aku. Langsung Kamu yang dia yang beliin. pegang. Terus? Nah kebetulan keluarga aku kan dari Jawa. Datangnya tuh sejam sebelum akad. Oke. Jadi mereka juga nggak tahu. Aku juga Ya, mereka komunikasi. datang. Aku ayo kita berangkat ke kau takut telat gitu kan. Takut telat. Aku juga yang ngewoyo-woyoin gitu. Jadi akunya bingung. Terus kakaknya dia Kakaknya ngasih aku tuh udah ngasih cincin cincin ini, doang, tapi iya. dia juga nggak nanyain mas kawinnya. Kan dikira kakak aku tuh ya Di mungkin Sidan. enggak, ya mungkin nggak ditanyain, ngerti nggak sih kak? Yang penting kan kita bawa ininya. Iya, iya. Dan ternyata mas kawinnya juga penting dibawa. Harus dilihat, Harus diperlihatkan. dilihat. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya kata saksi disuruh lihat Iya, dan nanti fotoin. difotoin ke penghulunya. kalau Jidani udah ngasih mas Mahar. kawinnya di rumah ya sayang. Betul. Harus benar-benar di tangan aku gitu. Padahal jauh tuh dari KUA ke rumah kamu. Lumayan ya? Setengah jam. Setengah jam lah. Setengah jam ya. Jadi gitu nungguin ada foto mahar dulu ya. Iya, baru dia bisa pegang-pegang aku. Komentar netizen coba kita baca seperti apa sih. Aduh, ternyata Sidan pacarin Cimoy bukan buat main-main. Ih keren katanya gitu. Masya Allah serius ya. Syok berat ternyata kecintaan si Sidan. Yang berikutnya ini beneran nikah atau settingan guys gitu. Yang berikutnya ada lagi definisi abis jalanan hubungan yang nyakitin banget terus dapat ganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Amin. Terus kalian kan akad di KUA. Terus habis itu ada acara di rumah buat tetangga-tetangga sekitar. Itu tamu-tamu mama sih sebenarnya. Oh tamu-tamu mama, tamu-tamu orang tua ya. Iya. Kalau nanti di acara kamu ada nggak? Ini kan keluarga ada di Jawa. Oh enggak. Nggak ada. Iya.
Terus habis itu baru kamu resepsi yang di gedung itu? Iya benar. Itu teman-teman semua? Iya teman-teman aku sama Jidan. Mas Zidan. Kan kalian konten kreator ya? Berarti pasti pada saat pernikahan banyak yang bikin konten itu di pernikahan? Banyak banget. Banyak banget sih, betul. Dan kan konten semuanya pada live. Dan semuanya pada live. Emang sengaja bikin begitu, tamu-tamu mama dipisahin sama teman-teman kalian? Iya. Kenapa? Kalau aku pisahin karena kan kalau di gedung gitu kan tamunya nggak bebas ya kak. Kayak harus ada apa sayang? Ada jamnya tuh? Ditargetin berapa tamu Ditargetin gitu. berapa Oh tamunya. iya. Oh jadi nggak cukup? Nggak cukup. Jadi kan kalau misalkan tetangga emas semua kan kepenuhan dong. Oh makanya dibagi dua gitu ya? Iya. Jadi kita bagi dua aja biar adil. Oh terus kan akadnya kalian juga di KUA, itu memang kepinginan kalian gitu di KUA? Iya, biar nggak langsung nyatu, soalnya capek banget sih. Dia aja Capek gaun, Iya bawa sih. gaunnya aja sampai nggak kuat diri gitu loh kalau udah duduk. Apa harus udah pendek kan kecil. Aku bilang, Ini cantik banget. mending dipisah aja harinya biar biar nggak capek banget. Oh, biar nggak capek banget. Terus nanti kita juga mau tanya, ini banyak yang mengomentari juga penampilannya Cimoy gitu, Masya Allah, berhijab cantik pada saat akad. Kemudian juga itu gaunnya, bagus banget ya Cantik kan? ya? Cantik banget. Itu persiapan berapa lama itu? Berapa kilo itu beratnya? Selain berikut ini kita akan bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby, nggak sih? Oke nih pasangan pengantin baru sekarang kita tempatkan di sebuah segmen lagi ya yang namanya adalah jangan di bibir saja, karena berharap dari apa yang diucapkan itu bisa nanti kalian praktekkan. Iya, oke nih kalau buat pasangan nih ya, aku tanya masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan kecil dari pasangan apa sih yang sebetulnya tuh ada dalam hayalan dan bayangan kalian? Dari Zidan dulu deh, kebiasaan apa? Misalnya. Aku tuh pengen kalau pagi-pagi dia tuh bikinin teh gitu kan. Bikinin teh. Iya. Jadi dia harus bangun duluan. Betul. Oh, bangun duluan udah teh. Anget. Iya. Manis, gula berapa? Sedikit aja. Gulanya sedikit aja. Karena akunya ya? udah manis. Kalau Cimay. Aku tuh pengen Hah? dia kalau main tuh inget jam. Oh, main inget jam. Main apa nih? Main game? di luar. Oh, main di luar. Berapa jam kamu bisa terima? 3 jam. 3 jam. Kalau misalnya dia lagi nggak bisa 3 jam tuh, kamu berharap dia ngapain? Pulang lah. Oh, pulang? Pulang. Oh, harus pulang tuh? Harus pulang. Lewat dikit nggak boleh? Gak boleh karena kan sekarang udah punya istri bukan bujangan. Oke, baiklah. Ini dalam soal yang berkaitan sama uang deh, keuangan. Apa yang ada dalam bayangan kalian, kebiasaan-kebiasaan yang kalian harapin itu dilakukan oleh pasangan? Zidan dulu. Aku pengen banget dia tuh ada sesuatu yang nggak tahu tentang uang aku gitu loh. Oh. Dia tahu semuanya soalnya. Kenapa? Kamu pengen punya uang rahasia? Iya gitu. Aku pengen punya uang rahasia. Emang buat apa uangnya? Iya, adalah. Aneh. Adalah gitu Adalah, ya. gitu. Jadi kamu pengen ada sesuatu yang kamu tuh tetap buat kamu, Iya betul. buat itu privasi kamu Iya, gitu ya. kalau dia semuanya tahu. Oh, dia maunya semua tahu. Kan istri. Iya. Ya kan Kak Ros? Ya, jadi harapan kamu dalam bayangan kamu itu yang Cimoy tahu itu adalah uang-uang yang pokoknya untuk kebutuhan dia tercukupi gitu. Betul. Nah, uang investasi gimana kalau uang investasi? Aku pengen juga tuh kayak gitu. Kamu pengen Nanti juga? Itu Cimoy tahu atau itu yang menjadi Jangan rahasia? tahu dia, nanti Oh, kalau aja uang taunya. investasi itu kamu berharap Cimoy nggak tahu? Iya, nanti aja. Oh, karena kamu apa? Kekhawatiran kamu apa? Nggak ada kekhawatiran sih, mungkin nunggu setahun gitu biar dia kaget gitu Biar kan. tahu hasilnya. Oh, Iya. kamu ingin menjadi surprise buat Cimoy. Iya, Gitu, betul. Cimoy. Gak Oke. bisa. Ini kan harapan dia ya. Nanti diomongin lagi deh kesepakatannya gimana. Kalau dari Cimoy apa harapannya? Aku tuh pengen dia kalau punya uang beliin aku yang kecil-kecil, ngerti gak sih Kak? Apa misalnya kecil tuh kayak apa? Berlian gitu, Nggak. cincin apa. Enggak harus Gak berlian. harus berlian, kayak boneka bunga pun udah seneng ya kan? Oh, kayak gitu Asal gitu. diem-diem belinya. Oh, kamu suka kejutan. Iya, aku suka kejutan. Ih, padahal dia mau kasih kejutan kamu investasi dalam bentuk rumah Ini loh. semuanya dia tahu, jadi bingung. Kamu iya, itu nanti diomongin lagi ya. Oke. Yang berikut kalau soal parenting nih, kalau nanti kalian udah jadi orang tua, kamu tuh berharap Cimoy itu kalau jadi ibu tuh punya kebiasaan apa atau berlaku apa ke anaknya? Aku pengen kalau kita udah punya anak nanti, dia ngedidiknya aja sih. Kayak gimana? Cukup satu dulu tapi jangan langsung banyak, karena dia pengennya punya anak Oh, banyak. jadi cukup satu aja? Ya ngedidik dulu satu yang benar, berhasil baru kita bikin. Ngedidiknya tuh kayak apa kamu bayangannya? Dia tiap hari nongkrongin ngajarin ABC, 1, 2, 3 atau gimana? Biar dia nggak kepontal aja gitu, biar nggak
pusing Nggak gitu. Soalnya pusing. kalau dia pusing tuh emosinya gampang banget meledak. Oh, gampang tantrum kalau Iya, stres. gampang tantrum. Jadi satu aja dulu ya. Oke. Betul. Kalau Cimoy, kalau soal parenting kamu berharap si Dan ini jadi bapak yang gimana? Aku berharap Jidan kalau jadi bapak tuh ngajakin anaknya main kali ya. Nggak sibuk sama dirinya sendiri. Oh, nggak sibuk sama dirinya sendiri. Mainnya di rumah atau di luar rumah? Di rumah aja kan sama aku. Oh, kamu pokoknya harus suka dekat-dekat kamu. Terus kamu ngapain kalau si Dan main sama anaknya? Ya aku main juga. Oh, kamu ngikut. main juga bareng. Iya. Oh, kepikir kamu mau tiduran istirahat. Enggak, ya. aku Oke. ikut. Oke, baik. Kita bahas lagi kembali lagi soal gaun pernikahan ya. Ada foto-fotonya nih, Masya Allah. Ini tadi dia cerita ya, ini ada rangkanya loh Kak, berat banget gitu. Kamu jalannya mesti nendang-nendang gitu ya? Iya benar. Ini persiapan bikin baju itu berapa lama? Sebulan. Sebulan. Emang kamu bayangannya kayak gitu? Pengen jadi apa sih, kayak apa nih konsepnya? Biar kayak perintis-perintis aja. Oh, biar kayak bisa. Jadi satu tema dong sama Sidan ya? Iya, Sidan kan rambutnya masih gitu tuh. betul. Itu orang tua nggak ada yang protes? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Emang itu style kamu ya? Iya. Terus kan kamu juga kan, kamu emang pas ditanya rencananya gimana pernikahannya, kamu pengen pakai hijab. Karena akad juga kamu pakai hijab gitu. Akad aku pakai hijab, tapi kalau resepsi gini aku emang nggak pakai hijab. Itu kenapa sih, emang kamu kepinginan atau dari keluarga? Kepinginan aku. Kepinginan kamu? Iya. Nah, terus setelah kamu melihat hasilnya, kamu fotonya begitu, gimana rasanya? Cantik lah. Seneng. Oh, yo. Kalau Sidan sendiri, kamu paling pangling ya lihat tampilannya Cimoy yang mana? Gaun putih. Gaun putih, Gaun putih yang kanan itu. yang kanan. Iya, Oh itu. yang aku pegang tangan dia. Oh, kenapa? Kayak Barbie. Oh. Jadi Barbie sehari doang. Ini ada postingan Cimoy juga nih ya pada saat prewedding ya. Ini menarik sih, dia bilang bahwa ada ucapan terima kasih ya. Semua trauma aku lewati denganmu dan akhirnya aku sampai di titik yang aku inginkan. Makasih sayang karena kamu bikin aku yakin kalau aku pantas dicintai. Cuma ini kan kamu sempat tuh ada pengalaman, udah tunangan, udah mau nikah, tiba-tiba batal. Ada nggak sih itu menjadi trauma juga ketika kamu menjelang pernikahan sama Sidan? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Kamu yakin aja? Yakin aja. Apa sih yang dilakukan Sidan yang membuat kamu tuh merasa dicintai? Itu apa? Perilaku-perilaku apa? Perilaku dia, Misalnya? misalnya kayak apa? Banyak sih Kak. Contoh kecilnya? Contoh kecilnya kayak dia itu sesuai omongan gitu loh. Jadi bukan yang kayak ngomong Janji. tapi nggak dilakuin, tapi dia lakuin. Jadi bukan di bibir saja ya? Iya, bukan di bibir saja. Dilakukan semuanya. Ini ada videonya seperti apa sih cerita Cimoy pada saat gagal nikah. Dia sih sebenarnya bukan sedih, tapi lebih ke arah kesel gitu ya. Iya. Kenapa di tanggal ulang tahunnya gitu. Kita lihat yang berikut. Cimoy, traumanya apa sih? Kamu tuh waktu itu sempat trauma apa? Trauma percaya sama laki atau apa? Apakah Traumanya apa waktu itu? Kamu trauma, kan kamu bilang ada trauma. Traumamu kamu jalani bersama Sidan. Kamu ada trauma apa dalam hubungan kemarin-kemarin? hubungan masa lalu? Traumanya pas diajak serius terus nggak jadi sih. Trauma, terus ditambah juga malu kan. Karena kan ibaratnya aku kan di banyak ditonton Dilihat banyak orang, dilihat banyak orang. Udah tunangan terus tiba-tiba gagal, malu dong. Malu terus dampak sakit hati karena nggak ada etika baik untuk mutusinnya tuh datang ke rumah. Kayak gitu? Iya. Oh, tapi akhirnya udah, akhirnya kamu yakin sama Sidan, yakin? Yakin. Sempat ada ragu-ragu nggak percaya gitu nggak sih sama dia? Sempat. Sempat? Pas deket-deket hari H. Deket-deket hari H? Kenapa? Karena dia pepergian mulu Karol. Jadi aku kayak, aduh gimana ya, aku tuh lebih takut kalau Jidan tuh dihasut orang gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ya, mulut orang tuh di belakang Iya, kita kayak gimana, hatinya juga nggak tahu. Jadi nggak aku takutnya Jidan kasut sama orang, terus tiba-tiba di hari H dia nggak datang ke rumah aku. Kan kita nggak ada yang tahu. Oke. Kira-kira hasutan orang yang kayak apa sih yang kamu khawatirkan itu diomongin orang tuh? Takutnya gini, lu ngapain sih sama Cimoy, bla bla bla, kan dia tatoan gini. Kan kita nggak tahu ya mulut orang tuh kadang gimana Merasa ya. bahwa itu adalah hal yang membuat jadi Sidan jadi ilfil gitu ya? Ada nggak sih yang kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu ada nggak? Kalau dari jauh-jauh harinya ada sih. Tapi Jauh-jauh kalau hari. pas mendekat-mendekat udah nggak ada yang ngomong sekali. Tapi itu pun ada yang ngomong gitu buat kamu, itu nggak masalah? Karena setiap orang pasti punya kekurangan. Oke. Ya. Emang kekurangan aku apaan? Maksudnya kalau orang melihat itu segi kekurangan, mungkin di aku segi positif. Ya. Kan gitu bisa juga. Aku nggak Dia kayaknya nggak galak banget melihat sih ya. itu. Galak gitu. Nggak melihat itu kekurangan. Tapi Sidan sabar ya. Aku yang lebih sabar. Oh, kamu yang lebih sabar.
Iya. Wah, nanti kita akan ngobrol lagi sama calon pengantin satu lagi ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Iya. Oke, kita bergabung bersama semua bintang tamu kita. Sekarang kita mau tanya POV nih ya. Ini beranjak dari sebuah kasus, ya ini pertikaian Rachel V-nya dan Okin. Ini masalah rumah kemarin yang rame gitu. Kita mau ambil sudut pandangnya adalah bahwa di samping keributan soal gonogini rumah ini akhirnya punya siapa apa dan sebagainya. Ternyata ada cerita bahwa rumah ini sebetulnya adalah hadiah gitu ya. Hadiah dari Okin buat istrinya pada saat di dalam pernikahan. Gitu ya, kado untuk Rachel karena judulnya adalah kado untuk Rachel 8 tahun yang lalu gitu. Tapi ya ternyata baru terkuak bahwa ini kadonya juga masih KPR gitu. Menurut kalian nih, kalau udah kado menurut kalian walaupun di dalam pernikahan ya, kalau amit-amit ada apa-apa itu kalau yang namanya kado menurut kalian itu ya udah jangan diminta lagi atau kalian akan balikin kalau udah? Aku pribadi jangan minta lagi sih, karena kan itu kado milik kita. Nggak pernah begitu ya, kan kadang ada orang yang pas putus aja gini, putus kado dari dia semua aku balikin deh gitu. Ada yang kayak gitu, kamu nggak gitu ya? Enggak. Kamu? Enggak. Kalau udah terima ya kamu nggak akan balikin. Iya betul. Kalau udah ngasih, Tapi kalau dia minta ya aku kasihin sih. oh kalau dia Soalnya minta, kan aku laki. oh Aku laki. Pride. gitu ya, pride gitu ya. Tapi bener sih, harusnya kalau aku juga ngelihatnya gitu ya, secara umum kalau misalkan hadiah mau siapapun yang kasih, hadiah itu kan dikasihnya secara ikhlas ya, harusnya. Jadi terlepas mau ada masalah, ada apapun, harusnya itu udah milik yang dikasihnya gitu. Kalau aku ya. Kalau kamu, tapi kalau misalnya nih ada orang ngasih kamu terus habis gitu lagi berantem terus balikin kado aku. Kalau aku balikin aku lebihin pasti. Ya, kan? Kaya, dia kaya ya. Iya, maksudnya ngajarin lu kalau ngasih itu jangan ada tanda tanya, jangan ada yang Jangan ada lain-lainnya pamrihnya dong. ya. Pamrihnya Iya. dong, kasih aja. Kalau emang nggak ikhlas ya mendingan gue balikin, gue lebihin bila perlu. Gitu. Kalau seandainya nih dikasih kado, nih kalian dikasih kado, tapi ternyata kadonya masih nyicil. Terus yang ngasih kado, aduh kayaknya udah males ya terusin cicilannya. Kurang ajar sih itu ya. Sehingga yang lagi, gini belum lunas ya, tagih aja sama yang pakai barang gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku nih, Misalnya ya. kalau aku balikin aja barang, ambil aja terserah lu mau apain kayak gitu. Oh, kamu balikin aja, aku nggak mau nerusin cicilannya gitu ya. Nggak usah, gitu. Kalau aku nggak mau ngambil dari awal sih, karena tahu itu cicilan. Tapi kan kamu nggak tahu, misalnya Karena kamu nggak tahu, kalau misalkan nggak tahu kan kita nggak bisa gimana Iya, ngapain sama sih kan. sama kakak ini, aku balikin aja langsung. nggak tahu. Kok Zaidan dikasih tapi ternyata masih nyicil gitu. Iya ngapain aku terusin, bukan punya nama aku juga. Bukan nama kamu Kadonya nggak ikhlas juga. Kamu Ngapain balikin? diterima, balikin. Balikin. Oke, makanya kamu mau sembunyiin itu supaya kamu kalau kasih kado udah lunas gitu kadonya ya kan sidangnya. Lah ya, Gitu sih, Ma. Bener, mending semampunya kan, mampunya kasih apa itu ya udah jangan paksain daripada nanti repot di ujungnya. Tapi sekali lagi ini bukan ngomongin Rachel V-nya atau Iya, ngomongin enggak, Okin, ya. tapi Tadi situasinya ini yang menjadi pembahasan kita Iya. gitu ya. Nah, ya gitu sih kalau aku. Kalau Karos, Ada yang ngasih kado, terus Iya. dia minta lagi. Minta Aku bilang lagi. gitu, hati-hati matanya Bintita. Masa udah ngasih diminta lagi? Sina, terima kasih juga, terima kasih sudah ada, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya, mudah-mudahan ada banyak hal, masukan baik buat kita hari ini dari perbincangan dengan bintang tamu kita. Dan kita ketemu lagi ya setiap hari di acara Rumpi No Secret.